pencipta alam semesta, penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini, Bapak, kami datang di hadirat, kami merindukan, kami rindu hadirat, kami menghormati Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kuasai tubuh jiwa dan roh kami, agar kami Tuhan memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Biarlah hati yang haus dan lapar kepadamu ada dalam setiap kami Bapa. Bangkitkan roh kami untuk kami memuji memuliakan Engkau, dan biar Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kajalah bagi setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang datang untuk memuji memuliakan nama. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menggerakkan hati mereka, memberikan kehausan, kelaparan dari utara, timur, selatan, barat, untuk datang memuji menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kerinduan yang dalam dari setiap hati kami Bapak. Aku sangat merindukan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup bungkus ibadah kami dalam kuasa darah dari awal pertengahan sampai dengan akhir Tuhan. Dalam pengurapan-Mu ada di dalam setiap kami Bapak. Api Roh Kudus membakar setiap kami pagi hari ini, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, nyalakan api Roh Kudus-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Kami rindu, kami ingin menikmati suasana surga pada hari ini. Lawatan-Mu terjadi di dalam setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, roh-roh teritorial yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami tolak dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami. Biarlah pusat penyembahan kami hanya tertuju kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Berhiaskan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dan teramat percaya akan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur di pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang lebih besar terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang selalu setia bersama kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang selalu kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat bagimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat bagimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Setiap kita percaya bahwa di dunia maupun di surga tidak ada satupun kuasa yang lebih besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu kita semua, percaya Tuhan buka jalan pagi hari ini. Tuhan sanggup menyelesaikan, memulihkan, bahkan menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit yang kita alami. Sungguh kuasa Tuhan adalah yang paling terbesar. Pagi hari ini kita rasakan lawatan Tuhan, kita rasakan mukjizat yang terjadi atas setiap kita. Kita
pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak terkalahkan dirimu ya Tuhan, penolong hidup. Kuasa terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambatkan dirimu ya Tuhan, berikan hidup. Sekarang nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Kami berdiri, kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami merasakan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami. Kuasa-Mu besar. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu terjadi atas kami. Apapun yang menjadi doa syafaat doa pribadi kami, Engkau menjawab bahkan lebih dari apa yang kami doa kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar, tak pernah terlambatkan dirimu ya Tuhan, berikan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambatkan dirimu ya Tuhan, berikan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambatkan dirimu ya Tuhan, berikan hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Kami sembah Tuhan.
Lahat sa tingkang apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku lakukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku lakukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, mari banggakan Bapak Ibu Tuhan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita pujikan dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, percaya
percaya pada, karena Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang mulia, Kau yang mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya satu hal, Kau Yesus di atas segalanya, terlebih dalam kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami, karena kami tidak bisa hidup tanpa keikutsertaan seperti biasa. Silahkan terlebih saat ini Tuhan, hamba mau sampaikan kebenaran. Satu hal, pimpin urapi kami, yang namamu saja yang dipermuliakan melalui kesaksian yang sudah Kau berikan kepada kami. Namamu saja dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. Yuk kita belajar firman Tuhan. Sedikit belajar firman Tuhan. Kita baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Sudah ketemu? Amin. Tuhan. Yuk kita baca 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kalau kita baca di perikop ini, sebuah kisah di mana ada dua bersaudara yang memiliki perbedaan dalam menyambut Yesus waktu di rumah. Marta terikat dengan tradisi di mana tamu harus terus dihormati. Marta menempatkan Yesus sebagai tamu yang istimewa. Marta menyambut tamu dan melayani dengan makanan dan minuman yang paling baik. Sedangkan cara Maria berbeda. Ia mendekat Yesus, bahkan bersikuh di kaki Yesus, mendengar perkataan Yesus. Ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan dengan Marta. Di ayat yang ke-39, firman Tuhan katakan, Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Kata-kata terus berarti perlu ditanda-tanyai. Kata-kata terus, senantiasa. Jadi apapun usaha kita, pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah tinggalkan erat sama Tuhan. Banyak orang mengatakan, aku ingin melayani, tapi aku tidak ada waktu. Bahkan hidupku senantiasa untuk Tuhan, tapi dia tidak ada waktu untuk bersyukur di hadapan Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Ini pelayan Tuhan yang seperti itu ngomong. Tidak ada waktu. Waktunya hanya untuk rapat. Jadi apapun usaha kita, pekerjaan kita, jabatan kita harus
punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tahun 1998 saya bertobat, saya dipanggil Tuhan. Mulai saat itu setiap jam 6 sore saya dan istri dan anak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya menyembah, saya berdoa, saya baca firman tiap jam 6 sore. Ini kebetulan kami setiap jam 6 sore kami berdoa bersama-sama. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, jam 6 saya harus masuk doa. Mungkin waktu saya di proyek waktu itu ada rapat, saya ikut rapat, tapi waktu jam 6 saya masuk kamar mandi, karena waktu itu tidak ada tempat untuk pribadi dengan Tuhan. Satu-satunya yaitu masuk kamar mandi, saya berdoa, saya nyembah sama Tuhan. Di situ saya menemukan kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Setiap jam 6 saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Demikian juga istri. Setiap jam 6 dimanapun, waktu saya di luar kota, istri saya walaupun di rumah, saya beri waktunya doa. Supaya kenapa seperti itu? Karena supaya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, supaya kita ada penuh senantiasa dituntut, dibimbing setiap langkah hidup kami. Terlebih saya di proyek, banyak yang katanya orang proyek nakal-nakal gitu. Ya dulu, saya dulu yaitu dablek, goblek, ya double call, ya. Saya melakukan hal jahat yang di mata Tuhan. Saya dulu bekas debt kolektor bayaran, saya juga adu ayam, saya juga tip sani, tahu yang tip sani ya, tipu sana tipu sini, gak boleh itu bayar. Ya, kami sudah keluar masuk opname seluruh rumah sakit. Saya masuki, saya opname, yang nunggu istri saya ini gak belengar deh, nunggu terus ke rumah sakit, ya Siloam, ya semua rumah sakit saya masuki, tak inepi, enak gak di sana, enak gak di sini. Ya, yang terakhir saya masuk rumah sakit karena pecah pembuluh darah. Waktu itu saya melayani di suatu FMD Antasari, tiba-tiba kepala kok goyang, kenapa ya? Kepala goyang terus. Akhirnya saya dibawa teman-teman ke rumah sakit. Istri gak ngerti, begitu masuk rumah sakit saya ditepi semua. Akhirnya begitu masuk rumah sakit ruang ICU, mulai saat itu saya lupa. Istri saya pun dipanggil sama teman saya di FA. Istri saya datang, saya minta tolong selanjutnya untuk sedikit mengenai kesaksian. Tolong istri saya. Shalom. Namanya kesaksiannya Pak Ruan ya. Bapak. Memang pada saat itu suami saya sudah tidak sadar ya. Jadi yang tahu ceritanya itu saya. Jadi kalau sampai hari ini suami saya masih bisa berdiri menyampaikan firman, itu semua karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Karena ketika
dia harus operasi otak, dibelah otaknya. Setelah itu dia itu sudah tidak ngerti apa-apa. Jadi saya yang harus menunggu dia selama berbulan-bulan, dan saya juga harus jadi terapis buat dia, ngajari membaca, ngajari menulis, ngajari berhitung, ngajari mana kiri mana kanan. Karena setelah operasi dia tidak ngerti mana kiri mana kanan, dia tidak ngerti tulisan, tidak bisa membaca, dia tidak bisa berhitung, tidak bisa apa-apa pokoknya. Tapi karena kekuatan yang berasal dari Tuhan diberikan kepada saya sebagai istri, setiap hari saya jadi guru balita buat dia, PAUD ya. Jadi guru PAUD, ngajari nulis A, B, C sampai Z, membaca itu seperti apa, berhitung 1 tambah 1 berapa, tangan kanan itu yang mana. Jadi ketika saya mengajari untuk itu, menerapi dia itu di kamar itu, saya teriak-teriak seperti guru gitu ya, seperti guru TKI. Tangan kanan mana yang diangkat kiri. Seperti itu, jadi belajar menulis dia persis seperti guru TK. Saya ketawa-ketawa ketika di kamar, tapi begitu pelajaran selesai, saya keluar kamar, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, sampai kapan seperti ini Tuhan? Rasanya apa ya? Saya seperti kehilangan arah gitu loh. Ketika sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin, kok seperti ini gitu. Tapi saya terus berteriak pada Tuhan seperti Maria, nempel terus sama Tuhan. Saya terus pasrahkan sama Tuhan, dan puji Tuhan, tak sampai setahun dia pulih. Dia pulih, sudah bisa berhitung, sudah bisa menulis, sudah bisa membaca. Meskipun kadang-kadang kalau membaca itu kebalik-kebalik gitu ya. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, saya terus berdoa untuk pemulihan suami saya supaya kembali normal. Karena dokter bilang katanya ini tidak bisa kembali normal ya, seperti ini mentok. Tapi saya tidak memegang perkataan dokter yang seperti itu. Saya hanya percaya kepada Tuhan bahwa suami saya akan pulih, disempurnakan, normal kembali seperti sedia kala. Dan puji Tuhan, sampai hari ini suami saya semakin hari semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Dia sudah mengerti mana tangan kanan, mana kaki kanan, sudah mengerti. Dia berhitung juga sudah lancar, dia berbicara sudah lancar, dia membaca sudah tidak bolak-balik. Jadi itulah bahwa kesaksian kami ini, peristiwa yang ini adalah tonggak bagi kami, bahwa Tuhan itu ketika kita mau terus dekat dengan Tuhan, percaya sepenuhnya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Seperti pujian tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Itu kesaksian kami mendukung firman yang disampaikan oleh suami saya. Waktunya sudah selesai. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Lanjut. Ya, itu istri ya. Tidak terlalu lama. Ya, saya tambahin sebentar dikit masalah operasi otak ya. Begitu saya didorong, ini peristiwa saya didorong di ruang operasi, masuk sampai di ruang operasi,
Saya masih sadar. Bahkan kepala saya dipukul, saya sadar. Dok. Saya dengar, tapi nggak sakit. Dok, ya Pak, nodas bunyi. Tapi saya nggak sakit. Tapi ninjak berapa menit saya hilang. Di saat hilang, saya sadar waktu di ruang ICU. Di ruang ICU ada 5 operasi sama seperti saya. Satu persatu itu meninggal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 terakhir saya nggak meninggal. Pancet seperti ini. Jadi puji Tuhan. Tapi akhirnya saya masuk kembali. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang kau panggil aku, silahkan. Aku udah siap. Tapi layakkan, kuduskan aku. Silahkan kau panggil. Dan seperti itu, ada suara. Suara ini bahasa Indonesia. Suara ini bahasa Indonesia, dia ngomong seperti ini. Sekarang kamu berdoa bergandengan tangan. Dan suara ini saya dengar benar-benar suara bahasa Indonesia. Yang saya dengar ini saya pribadi, tapi istri saya itu nggak dengar. Dia merangkul saya, tapi saya nggak dengar. Saya juga heran, ini suara apa yang membuat sekarang kamu berdoa bergandengan tangan? Saya ngomong ke yang menjaga istri saya dan ponakan, saya ngomong seperti itu, ponakan saya nangkap, langsung doa. Begitu doa, Bapak Ibu tahu, dia berdoa mulai tubuh saya, mulai kaki. Dia berdoa, dia saat berdoa, kaki bawah sampai atas itu seperti kayak kestruk. Sampai atas. Itu saat itu saya mulai sadar, tubuh saya sadar loh, kenapa tubuh saya ini, sampai akhirnya saya cabut dari dokter ini, saya cabut semua. Dokter yang ngomong seperti ini, loh Pak Yu jangan dicabut karena itu bantu pernapasan Pak Yu. Dokter malah gak enak dok, loh kok suaranya malah iso. Saya ngomong ke dokternya, saya sepertinya didatangi sesuatu sehingga saya disuruh buka, terus tubuh saya semakin baik. Dokter ngomong seperti ini, berarti Pak Yu menerima mujizat Tuhan, puji Tuhan. Dan mulai saat itu saya dipulihkan total saat itu juga. Tapi satu hal, doa istri, doa tiap hari kita, itu yang Tuhan mau, supaya kita melekat erat sama Tuhan. Apapun masalah kehidupan kita, kalau kita melekat erat sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita taat melakukan apa yang Tuhan mau,
kita pasti diberi jalan keluar bagi kita. Bagi Marta, dengan menyiapkan makanan dan minuman supaya Yesus tidak kelaparan, ini juga bentuk pelayanan. Jadi yang pertama, kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus punya waktu untuk melayani Tuhan. Kami akan tutup satu kesaksian, ya. Ini kesaksian lucu. Waktu saya pelayanan di Krian, saya tipel teman saya suruh ke Krian. Sampai di Krian, Bapak Ibu tahu, sampai di Krian itu di tengah ini pasien juragan kodok. Waktu saya berdoa itu keliling itu, dan di tengahnya ini pasiennya. Saya disuruh maju ke depan. Bapak Ibu tahu, terdeke minta ampun. Saya disuruh maju, kiri kanan saya itu orang jilbaban semua loh. Orang jilbaban ngomong, ya Allah, semua lah ngomong seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu tahu, saya kuyuk-kuyuk loh saya. Benar kuyuk-kuyuk waktu itu. Karena saya derdeknya. Begitu masuk, saya berdoa sebisa saya, karena ini orang Islam semua, orang sebelah semua. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya lantang dalam nama Yesus, karena Yesus itulah sumber pengharapan. Apapun yang kehidupan kita, harapan kita, Tuhan pasti buka jalan. Udah, begitu saya ngomong seperti itu, saya pulang. Sampai akhirnya begitu pulang, saya nunggu. Gimana dia boleh? Begitu ada kabar bahwa meninggal, puji Tuhan, puji Tuhan, meninggal. Tapi besoknya saya dibel orang yang mendengar kesaksiannya. Saya dibel, Pak, bisa datang ke rumah saya. Loh, itu dari mana? Saya yang ikut pengajian kemarin mendoakan ini. Oh ya, boleh, tidak apa-apa. Begitu saya hadir, orang Islam ini siap mengikut Yesus, siap terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu pula saya pimpin dia untuk terima Yesus secara pribadi. Bapak Ibu, apapun masalah hidup kita, kelihatannya sulit, kelihatannya yang kita doakan mati, meninggal, tapi satu hal, ada satu yang bertobat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ya, kita doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hamba sudah sampaikan singkat kebenaran ini, tapi satu hal, bila menjadi rema, kami dibangkitkan dari kuasa kegelapan, terus kami menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami Tuhan terus menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun, kapanpun kami berada. Yang bertanda dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Yu untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan berkati kembali Bapak seluruh kehidupan dan kesehatannya beserta hidup. Mari kita, sebelum kita doa syafaat, kita akan naikkan pujian kekuatan hati. Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu, sesuai dengan firman yang disampaikan dengan Pak Yu ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang
kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, sebelum kami meminta Tuhan, Kau sudah menyediakan segala sesuatu. Amin. Bahkan segala hal yang baik Tuhan, Kau akan limpah-limpahkan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan untuk berseru, memuji, memuliakan, berdoa pada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bercinta. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan satu kekuatan firman yang dulu menguatkan melalui kesaksian daripada Pak Yu, di mana kepalanya dicopot ini, tengkorak atasnya ini ya, lalu yang katanya kotaknya dibelah dan pokoknya ngeri lah ya. Loh, yang model begitu Tuhan buat sekarang sempurna. Ya, apalagi kalau duit itu Tuhan lancar. Padahal kalau dengerin Bu Suno tadi diajari ya kan, diajari apa ini A, ini B, ini C, tangan kiri mana tangan kanan, tangan kanan mana tangan kiri. Sekarang duit kelihatan luar biasa. Tuhan sempurna, luar biasa. Nah, seharusnya Sabtu juga kesini ya, kita main musik. Setuju ya? Setuju ya Pak Beni ya? Iya. Gitarnya putus Pak. Tadi kalau Pak Yud datang bawa gitar apa? Senarnya maksudnya, bukan gitarnya yang putus. Senarnya. Maklum 3.000 doang. Ya, jadi sekali pakai buang memang. Iya Pak Benat ya? Nah, diganti punyanya Pak Didin, nggak bisa juga noise ya, terus bunyi itu. Makanya tadi ribut waktu Bapak itu doa, kita coba setting demunya terus. Nah, akhirnya dikeluarkanlah jurus terakhir di senar yang cuma 3.000, masih bisa. Luar biasa ya. Siap ya Pak Ayu ya, Sabtu. Kalau bisa setiap Sabtu, kalau enggak ya berapa kali Sabtu boleh. Kita sambil puji Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan. Sungguh firman-Nya tadi memberkati. Jadi ujian sebelum firman tadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kurang duga kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, dan sembuh benar. Dan Pak Yu berdoa bagi orang-orang jiwa baru percaya terima Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu luar biasa.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, gentar, cemas dengan segala persoalan hidup apapun yang terjadi. Kalau Pak Ayu yang kayak begitu sudah bisa pulih sempurna, maka persoalan kita pun akan berhasil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin ya. Ini waktunya masih panjang nih Pak Ayu, barangkali mau ujian monggo Pak, silakan, waktunya masih panjang. Rupanya sengaja muji. Oh ya, kemarin tuh bersama Pak Ayu kita kunjungan ke PHC, Bu mertua dari Pak Benhat. Itu pun juga gini, langsung kita kontak-kontakan, kita berangkat bersama atau langsung ke TKP, langsung TKP, udah jam berapa, langsung udah ketemu di sana. Itu ya macet dan lain sebagainya, tapi ya sudah sampai di sana kita doa. Luar biasa. Terima kasih Pak Yu ya buat kemarin, luar biasa. Dulu ada pengumuman atau mungkin dari Pak Beni hubungan tanggal 31. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya lihat lumayan banyak hari ini. Memang pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Juanda ini butuh doa. Semua hal. Pagi hari ini siang ini saya mau sampaikan begini. Di Betani Juanda ini banyak masalah yang harus diselesaikan, bukan juga berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang mau harus kita lakukan. Doa-doa yang sedang kita kerjakan ini satu persatu Tuhan mulai tunjukkan ya. Nah artinya saya mulai berpikir begini Bapak Ibu. Doa yang sedang dilakukan hari ini dan seterusnya ini akan membuka satu jaminan baru bagi pekerjaan Tuhan yang ada di Betani Juanda. Kenapa sampai saya bicara ini? Saya butuh dukungan doa dari tim ini untuk hal-hal yang ada di Betani Juanda yang saya lihat semakin hari semakin baik dan juga semakin ditekan. Jadi dua ini jangan bareng-bareng. Ada kegiatan yang harus kerjakan, tapi sebelumnya saya mau sampaikan begini. Saya pernah baca satu cerita, bukan cerita, itu kenyataan. Salah satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Amerika Serikat, dia jemaatnya itu tidak banyak juga, tetapi dia membangun tim doa. Tim doa itu bukan tim doa yang doa biasa, tapi seperti begini saja. Kita doa setiap apa yang dikerjakan itu sering dia minta doa untuk jemaat dan para pelayan Tuhan akan juga doa. Berjalannya waktu bukan cuma 1-2 tahun, tapi lumayan akhirnya juga berkembang. Tuhan campur tangan sehingga semua itu mulai tertuju ke gereja itu. Maka semua para gereja-gereja bahkan tim seperti gereja yang berkaitan dengan pelayanan khususnya untuk di gereja dan universitas yang berkaitan dengan pelayanan, mereka tertarik untuk mau tahu apa sih yang dikerjakan. Lalu ada tim yang datang ke gerejanya itu, lalu mereka tanya, Pak, kami mau tahu apa sih rahasia yang Bapak lakukan untuk gereja ini. Dia tidak bicara banyak, dia cuma menuju ke satu ruangan. Lalu dia bilang, kalau mau tahu rahasia untuk pekerjaan Tuhan yang ada, bukan saja untuk mendengarkan firman Tuhan, ada perlakuan yang khusus. Lalu dia bilang, mari semua datang. Dia cuma datang dan dia buka pintu. Inilah keberhasilan yang terjadi di gereja saya. Apa Pak? Sedang berdoa. Sebelum saya lihat di Juanda ini, ada hamba Tuhan bilang begini, Pak Beni, yang tidak pernah ada di Juanda itu, di cabang lain, di Juanda ini kalau di akhir pagi mau ibadah, dia doa dulu. Siang mau ibadah, doa dulu.
Sore mau ibadah, doa dulu. Dan pada saat tutup juga tetap berdoa. Dan itu saya bilang bukan berlaku biasa, tapi itu perlakuan yang benar bagi Tuhan. Nah, untuk itu saya titip ini, jangan sungkan-sungkan, jangan semangat kita datang berdoa seperti ini. Walaupun dulu kami berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu, pada tanggal 31 ya Pak ya, kami ini ada buat pelayanan 2 kegiatan utama. Yang satu kegiatan untuk talk show untuk doa hukum, dan yang kedua ini untuk WPI tanggal 6. Juga perlu didoakan supaya memang kami berusaha supaya seluruh pelayanan yang ada di Betani itu ada ini harus memang berlandaskan doa. Orang akan katakan, ngapain sih doa-doa, tidak penting doa. Tapi ingat, doa itu nafas hidup percaya. Sehingga semua hal yang harus kita kerjakan, kita percaya bahwa Tuhan turun campur tangan dalam semua hal, pasti akan jadi berkat. Nah, ini saya minta begini, untuk tim pelayanan doa hari ini pada tanggal 30 itu kita perlu di list, tapi ini sudah masuk. Kita target 50 ya, dan nanti kita akan pastikan untuk teman juga bisa hadir. Lalu yang kedua, kami juga berusaha maksimal supaya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda beliau bisa hadir. Ya, ini beliau beberapa waktu lalu kontak dengan saya, tapi telepon, Pak Beni saya itu ada punya jadwal di Pekanbaru. Tapi kalau dari Pekanbaru beliau bisa singgah berarti bisa. Tapi saya juga tidak berharap banyak karena saya sudah lebih dulu kontak beliau. Saya tidak berharap banyak, tapi saya berharap supaya kegiatan talk show ini tetap berjalan. Karena begini Bapak Ibu, kita hidup di pekerjaan Tuhan ini harus balancing. Dalam pengertian, kita tiap hari datang di gereja, kita dengar firman Tuhan, itu benar. Hidup kekekalan, keselamatan itu kita sudah punya. Tetapi ingat, kita ini sedang hidup di dunia. Semua hal tentang mata yang kita lihat ini, semua kita alami. Jadi harus balancing. Kehidupan dan pekerjaan Tuhan ini harus jalan dengan baik. Lalu kita mengalami proses hidup yang ada di dunia ini pun kita. Hukum, kesehatan, dan juga termasuk pekerjaan, itu juga ada dalamnya. Jadi saya berharap begini Bapak Ibu semua, mari kita terlibat dalam kondisi ini. Saya berharap semua kita belajar dari sini, kita melihat apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Jangan kita biasa-biasa saja sehingga kita memang hidup jadi biasa. Dengan biasa-biasa itu jadi biasa memang. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yo. Banyak hal yang harus kita kerjakan di Betani itu ada itu. Dan saya berharap ini bisa berjalan dengan baik. Amin Ibu, Bapak. Amin. Saya melihat Bapak Ibu, saya bicara ini kayaknya tidak punya semangat untuk saya percaya dengan tidak usah samakan dengan saya. Kayaknya mau bersaing dengan saya. Tapi puji Tuhan, beliau tetap mendukung pekerjaan saya. Terima kasih Pak Daniel, Pak Didi, terima kasih. Bapak Ibu semua terima kasih. Mohon maaf saya harus sampaikan ini karena saya punya beban. Saya tidak, tugas tentang menjawab saya juga kan semua tergantung dari, tidak semua harusnya kita tetap bertahan. Tetapi yang harus kita kerjakan untuk Tuhan, kalau sudah dikasih tugas, kerjakan itu untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, di luar sana. Harus sepenuhnya. Ya aman Ibu Esther ini. Tuhan berkati. Ya, baik turut silakan. Nanti seperti biasa untuk doa berkat buka puasa Pak Suharyowanto, berikut doa penutup Pak ya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita dukung apa yang dikatakan Pak Bini. Itu konek dengan saya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk mendukung kegiatan di sini ada harga yang kita pakai.
harus bayar. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya. Kadang-kadang saya jam 3 pagi saya sudah mulai nangis di tepi Tuhan. Siang-siang hari mungkin Bapak Ibu istirahat, saya nangis di tepi Tuhan. Untuk berdoa kegiatan Tuhan. Saya berharap, kadang juga saya pikir begini ya, air mata saya kok nggak pernah habis ya. Hampir setiap hari saya nangis di hati Tuhan untuk pelayanan Tuhan. Kalau apa yang disampaikan Pak Beni tadi, nggak mulu-mulu ya. Kita di belakang layar kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi doa kita, air mata kita itu dibuka Tuhan. Saya berharap seluruh tim doa diberkati Tuhan. Mari kita menangis seperti itu. Sebagai satu persembahan kita bahwa kita tidak mampu. Kita hanya bisa menangis di hati Tuhan. Seperti tadi, sudah saksikan. Doa. Kekuatan doa itu dahsyat luar biasa. Pak Yo mulai alami. Saya dulu baru masuk di tadi Tuhan kasih. Saya dengar itu kepalanya Pak Yo dibuka. Terpuji Tuhan, kamu Tuhan pulihkan. Saya berharap kita semuanya menangis lagi kaki Tuhan untuk pekerjaan di tempat itu. Kadang saya berpikir begitu, Tuhan, saya sudah kepingin pulang. Tiap hari, kadang saya berdoa begitu, Tuhan, tuntun perjalananku menuju surga. Lindungi perjalananku di bangkatku dengan selamat. Hampir tiap hari, saya berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita mungkin tidak bisa memberitakan firman Tuhan ke bangsa-bangsa. Tapi doa kita, air mata kita, itu menjangkau jiwa-jiwa di bangsa-bangsa. Doa menangis lagi. Mungkin kita dari hargai orang tidak apa-apa. Kita di kamar tersembunyi, tidak ada yang lihat. Tapi air mata kita, Tuhan melihat. Sirami doa-doa dengan air mata untuk pekerjaan tempat ini. Kita akan melihat kasih. Kebangunan rohani kita terjadi di tempat. Ya. Setia berdoa. Ya. Doa kita setiap hari Rabu tetap jalan seperti biasa. Hari Sabtu tempat ini. Memang banyak orang tidak merespon soal doa. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam doa, kekuatan yang sebenarnya itu di dalam doa. Kekuatan kita di dalam doa. Karena di dalam doa kita merasa kita tidak mampu, tidak bisa tanpa itu. Ya. Si Tuhan, terima kasih Pak Yu, firman Tuhan sangat memberkati. Si Tuhan, ini memberkati. Puji nama Tuhan. Saat ini kita sudah di ujung ibadah kita, dan saya percaya kita semua diberkati tidak hanya melalui firman Tuhan, tetapi juga puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Kita juga bersyukur karena siang hari ini kita juga sudah menaikkan doa-doa kita, dan kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Amin. Sebelum ibadah kita tutup, saya mau mengajak Bapak Ibu semua menyanyikan lagu sukacita. Di sini ada yang nggak bersukacita? Kalau ada yang nggak bersukacita bisa angkat tangan, biar kita doakan sama-sama ya. Ya puji Tuhan, kita semua bersukacita ya. Coba tengok ke kanan gigi, kasih senyum sampai giginya kelihatan. Orang yang bersukacita wajahnya selalu tersenyum. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
bersyukur dan mengucapkan terima kasih Bapa di surga karena kami sudah sampai di penghujung acara doa bersama pada pagi dan siang hari. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami tahu Engkau sudah bertahta di atas pujian penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, dan berikan setiap kami untuk mampu mengikuti firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik itu di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, dan di lingkungan kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, baik itu doa pribadi lepas pribadi, doa untuk bangsa negara, khususnya doa-doa untuk gereja di mana kami ditempatkan di tempat ini, dan semua pelayanan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa doa-doa itu sudah Kau tampung di dalam kehidupan Tuhan, dan saat ini juga kami sudah menerima jawaban doa itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di hadapan kami sudah ada makanan, hidangan, minuman yang sudah dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Kau sudah sucikan, kuduskan makanan itu, sehingga ketika kami memakannya, kami mendapatkan energi yang baru untuk fisik kami. Kami percaya ketika kami sudah disirami dengan makanan rohani, itu kehidupan rohani kami semakin tumbuh kembang. Begitu juga dengan kondisi fisik kami tumbuh kembang dengan baik, sehingga semuanya itu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kepada hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan hidangan itu, berkati mereka secara berkelimpahan, dan kepada setiap kami juga Tuhan berkati. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan, dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Uralama kata Bapa sikiara lama kata Bapa sikiara lama sikiara lama. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan rohnya yang kudus, senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, semuanya katakan amin.